Terima kasih atas kesempatannya untuk saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan refleksi di mana saya sudah menerapkan, mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional dengan praktek di kelas bersama anak-anak siswa kelas 8. Ya, perasaan saya merasa cukup puas walaupun masih banyak kekurangannya, tapi saya sudah bisa mencoba dan kekurangan itu tentunya akan menjadi bahan perbaikan buat saya melakukan pembelajaran selanjutnya. Dalam pembelajaran di kelas tadi, saya memulai dengan pendahuluan, dan itu menjadi budaya positif kami di sekolah bahwa dalam memulai aktivitas itu harus dengan berdoa. Setelah itu saya memasukkan sosial emosional, yaitu dengan melakukan teknik stop. Dan memang ketika praktek ada gangguan-gangguan, tapi puji Tuhan anak-anak pun bisa menikmati dengan cara ini. Mereka bisa merasakan rileks, tidak tegang, dan tidak tertekan oleh keadaan sebelum mereka belajar. Dan setelah melakukan teknik stop, saya juga melanjutkan dengan diagnosa awal dengan memberi pertanyaan sesuai dengan materi, dan yang bisa menjawab saya kumpulkan menjadi satu kelompok, dan inilah yang membedakan kebutuhan mereka sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Dan inilah yang dinamakan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian setelah dibagi dalam kelompok, mereka berdiskusi, dan di dalam diskusi ini pula terjadi pembelajaran sosial emosional, di mana anak-anak bisa memiliki keterampilan berelasi dan menyelesaikan konflik di dalam kelompok mereka. Ya, kadang-kadang namanya diskusi itu ada yang tidak berperan, ada yang lebih aktif, dan itu sering mengundang juga emosi dalam diri anak-anak. Tetapi saya juga menerangkan tadi bahwa kita dalam diskusi ini harus belajar untuk memahami keadaan teman kita dan saling melengkapi. Dan puji Tuhan juga anak-anak pun antusias dalam berdiskusi dan bisa memahami keadaan temannya yang masih kurang banyak untuk memberikan pendapat. Kemudian di akhir diskusi anak-anak melakukan presentasi. Nah, setelah presentasi saya lakukan lagi pembelajaran sosial emosional dengan memberikan peragaan berjabat tangan, tetapi dengan cara orang Barat, bukan seperti jabat tangan orang Indonesia. Jadi itu memberi pesan kepada siswa dalam bidang studi agama Kristen bahwa tangan kanan melambangkan tangan Allah, tangan kiri melambangkan manusia, dan ketika tangan kanan memegang erat terus sampai kuat, dan tangan kiri biarpun sampai kuat tapi pada akhirnya lemah juga dan terlepas pegangannya. Itu artinya dalam kehidupan sehari-hari kadang kita merasa kuat namun kita mengalami kelemahan, dan disitulah keterbatasan kita. Tapi tangan kanan yang melambangkan tangan Allah adalah kuat dan selalu menopang. Jadi pesan buat siswa dalam hidup beriman harus selalu menggantungkan diri kepada Tuhan. Meskipun kita bisa memiliki kemampuan lebih, tetapi tidak boleh untuk disombongkan, tetapi tetap kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Jadi setelah itu ditutup dengan doa. Jadi ini refleksi dari saya, artinya saya juga bersyukur sudah bisa melakukan teknik ini dan diintegrasikan dalam satu RPP dengan 2 metode pembelajaran. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, dan menjadi bahan evaluasi dari kekurangan itu untuk perbaikan di hari yang akan datang. Terima kasih.